berdoa kita gitu loh, karena kita bisa membantu saudara kita yang lain gitu. Dan prinsip dengan memberikan 10.000 setiap hari itu tidak akan memberatkan. Nah, selain itu, poin yang paling penting di program Traktir Satu Teman itu adalah kita bisa mendidik saudara kita yang kurang mampu juga untuk ikut bersumbangsi. Bagi saya itu yang paling penting. Karena kalau misalnya berdana bagi orang yang mampu itu tidak sulit, gampang. Apalagi kalau cuma 10.000, 20.000, 100.000 itu gampang sekali. Bagi saudara kita yang saat ini sedang kekurangan, mau berdana 2.000 saja mungkin mereka masih mikir. Jadi di program inilah kita bisa menggerakkan hati mereka. Karena sering sekali dari pengalaman saya kalau hanya mendengar dari literatur, dari buku, dari apapun, itu kadang hati kita sulit bergerak. Tapi kalau ketika sudah melihat di lapangan, ya mereka mengalami sendiri, mereka akan lebih tergerak. Setuju banget. Terus ngomong-ngomong sebenarnya Traktir Satu Teman awalnya saya hanya posting di apa namanya di story WhatsApp-nya saya, cuman Cihu ini langsung nyamperin ini apaan, ya saya jelasin barusan, ya langsung diblas sama Hu ini. Nah tiba-tiba dari sana sebenarnya momentum Traktir Satu Teman gede itu sebenarnya di tangan Hu ini, karena besoknya dia blast itu sharingnya itu di share lagi lebih kurang hampir 100-an. Maka di sana langsung jadi gede. Ya, jadi momentumnya sebenarnya di Hu ini. Oke. Terus gini pengen tahu sih, kan tadi kan katanya 70% dari setiap 70% waktunya dihabiskan untuk kegiatan sosial. Kenapa gitu sampai menghabiskan 70% waktunya itu di sosial? Bukannya kan mungkin sebagai ibu rumah tangga, punya usaha, punya anak, kenapa sih menghabiskan waktunya 70% loh? 70% itu ke sosial, artinya yang secara technical itu orang lain. Why? Kenapa? Apa yang mendasari? Sampai juga anjing. Kemarin saya dengar juga sampai ada rumah singgah juga kan? Nah, itu saya nggak tahu sih, rumah singgahnya cukup luar biasa ya kalau saya dengar ceritanya ini. Sampai makanan semua disediakan juga, bahkan bukan hanya yang sakit loh, sampai keluarga datang, pendamping juga makanannya disediakan. Dan apabila kalau misalnya terjadi kemalangan, bahkan ditanggung sampai biaya penguburan, bener ya? Nah itu kan sebenarnya itu hal-hal orang lain. Kenapa mau memilihkan orang lain 70% loh ya? Ya itu kenapa sih, apa yang benar-benar menggerakkan seorang Hu ini mau jalanin ini? Ya, mungkin kalau mau ceritanya mungkin agak panjang sedikit ya. Nggak apa-apa, kita masih sampai besok pagi kok. Ya, semoga nggak boring ya, gini. Kita sampai besok pagi kok. Ya, pertama kali ketika saya terjun ke dunia amal seperti ini, jujur saya kaget. Kaget banget gitu loh. Karena apa yang selama ini kita lihat, apa yang selama ini kita nonton cuma dari media massa, dari buku dan sebagainya itu, kadang yang kita lihat di lapangan itu jauh berbeda. Jauh berbeda sekali gitu loh. Nah, ketika pertama kali saya turun ke lapangan, saya melihat bahwasanya banyak sekali yang perlu pertolongan kita. Jujur waktu itu hatinya gimana gitu loh. Langsung mungkin pada saat itu bisa nangis, bisa terharu, bisa mikir apa yang mau saya kasih, apa yang mau saya beri gitu loh. Nah, kemudian pelan-pelan, step by step kita belajar. Belajar. Kenapa? Berbuat amal itu perlu bijaksana loh. Beramal, ya, beramal itu bukan saja hanya sekedar mengeluarkan uang, memberikan barang, atau dan sebagainya. Kita perlu bijaksana. Bijaksananya gimana? Selain kita menggalang dana, kita harus menggalang hati. Oke. Tujuan utama kita. Gitu. Bukan sekedar kita memberikan bantuan, habis itu misalnya ada yang sakit, terus kita bawa ke rumah sakit, habis itu say goodbye gitu. Karena kalau kita hanya melakukan itu, kita nggak akan ada artinya gitu. Nah, ketika kita bisa menggalang hati mereka, kita bisa, contohnya, saya kasih contoh real aja deh. Ketika misalnya ada seorang anak, ya, dia ketika sakit gitu kan, memang benar-benar sudah mau koma, butuh operasi, kita mengantarkan ke rumah sakit, dioperasi, setelah selesai, orang tuanya mengatakan kepada kita, Bu, saya nggak punya uang untuk membantu yang lain gitu. Tapi
kapan saja Ibu butuh tenaga saya siap. Kata itu saja, kita dengarnya gimana rasanya gitu. Saya senangnya gimana? Saya senangnya karena berarti satu hati telah tergalang. Yes. Ibu itu merasa dia tidak punya kemampuan finansial untuk membantu yang lain, tapi dia bersedia mengeluarkan tenaga. Kenapa? Karena melihat kita bisa membantu dia yang bukan siapa-siapanya kita. Jadi dia juga tergerak untuk membantu orang lain yang bukan siapa-siapanya dia. Nah, itu yang menjadi poin utama. Nah, jadi kenapa saya bilang ketika kita berbuat amal, kita juga perlu bijaksana. Dulu di awal, saking semangatnya saya gitu. Saya boleh waktu itu anak saya juga masih kecil gitu. Boleh dikatakan saya hampir mengorbankan waktu saya untuk keluarga. Saking semangatnya gitu. Nggak ada. Pokoknya kata suami saya, jam 3 pagi dia bangun, dia lihat saya sudah rapi berseragam. Sudah mau keluar rumah. Saking bersemangat gitu. Nah, jadi habis itu kadang kerja di lapangan sampai kecapekan, ya kebetulan saya juga salah satu penderita HB rendah, saya bisa kumat kalau kecapekan, ya kadang bisa sampai tumbang, KO dan sebagainya. Suami saya marah gitu. Dan jujur sempat jadi perselisihan antara saya dengan suami saya. Saya berasa saya berbuat baik loh. Kenapa tidak boleh? Saya bukannya kemana-mana, saya bukannya ke diskotik, saya bukannya ke tempat yang enggak-enggak. Saya berbuat baik, saya nolong orang. Kenapa tidak boleh? Nah, tapi disitulah saya bilang lagi, waktu yang akan mengajari kita. Kita belajar. Jadi makanya kebetulan di kesempatan kali ini saya juga mau sekedar remind kepada semua donatur ataupun PIC ataupun siapapun yang ada di sini hari ini, berbuat baik, yes, harus. Itu kewajiban kita. Tapi ingat, keluarga nomor 1. Yes. Kita harus prioritaskan itu. Jangan demi kegiatan kita di luar, kegiatan amal kita di luar, keluarga kita telantarkan. Itu sama sekali tidak bijaksana. Oke. Tentunya kita bisa ke panti jompo, melayani orang tua, tapi orang tua kita sendiri di rumah terabaikan. Itu adalah sesuatu lelucon yang sangat lucu sekali. Jadi bagaimanapun, number one, keluarga kita. Nah, saya bisa diamal begitu lama, sebenarnya saya sudah merasakan bahwa saya nggak menganggap itu kerjaan saya gitu loh. Saya sudah menganggap itu sebagai rutinitas hidup saya. Sudah tidak ada misalnya mungkin karena sudah terbiasa. Jadi saya menganggap itu memang sudah rutinitas saya. Seperti kita harus makan, memang sudah harus makan gitu. Jadi harus melakukan itu. Dan saya tidak pernah mengharapkan, oh kalau saya berbuat gini nanti saya gini. Oh saya berbuat gini saya gini. Nggak pernah ada terpikiran itu sama sekali. Jadi kadang yang membuat kita semangat terus apa dalam melangkah ini? Jangan pikir kita jadi aktivis sosial itu nggak ada dukanya. Jangan pikir kita kalau nolong orang itu pasti disembah-sembah, pasti dipuja-puja, tidak loh. Ya, selama ini pengalaman saya dimaki, ya, dimarahin, bahkan sampai mau dipukulin. Oh ya? Ya, dipukulin, mau dipukulin juga ada, dimaki-maki, dipermalukan gitu, semua ada. Semua ada, karena yang kita jumpa itu tipe orang yang berbeda-beda gitu loh. Nah itulah, tapi itu membuat kita dewasa. Banyak sekali kenapa aktivis sosial itu melangkah setengah kemudian mundur ya. Kenapa mundur? Itu kenapa? Pertama, sering kita tidak dihargai. Saya udah capek, saya udah kerja ini itu loh. Kok ngomongin saya begini? Kok ngomongin saya begitu? Kok mati saya? Kok kenapa mama saya? Jadi akhirnya lebih bagus saya nggak usah kerja, di rumah aja. Itu yang sering kita hadapi gitu. Sebenarnya kalau kita benar mau berbuat amal, kita cukup fokus satu hal. Kegiatan amal itu saja. Tidak usah pedulikan orang yang lain. Yang menilai kita bukan mereka. Yang menilai kita bukan penerima bantuan, bukan donatur, bukan siapa-siapa. Yang menilai kita nanti yang di atas. Jadi yang lain nggak usah dipedulikan. Yes. Jadi bagi saya, this is the point. Saya setiap kali melihat yang diberikan penerima bantuan itu, that's enough. Semua udah cukup. Udah cukup.
kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli, nggak akan kita bisa beli. Contohnya misalnya dari warung, misalnya warung yang kita kerjasama gitu. Saya cuma menerima satu kertas seperti ini dengan tulisan terima kasih. Ini dari warung 14? Iya. Wow. Tulis satu kata gede, terima kasih. Mungkin simple ya. Tapi kalau kita benar-benar renungkan arti ini, terima kasih ini, kita menempatkan posisi kita di penerima ini, kebayangkan nggak mereka kebantu hari ini, mungkin mereka nggak bisa makan, mungkin udah berapa hari nggak makan enak, terus hari ini terbantu, dia nggak punya dana buat bantu yang lain, dia cukup nuliskan ini, dan dia nggak tahu mau nulis apa, cukup kata terima kasih. Dan kita nggak tahu itu siapa, dia juga nggak tahu kita siapa. Tapi saya menerima kertas ini, saya rasanya senang, dan kebahagiaan ini nggak bisa saya beli. Nggak bisa saya cari di supermarket, di mana-mana, di online media, nggak ada. Dan kita juga, gimana ya, sering kita merasa, saya punya duit kok, mau buat baik gampang. Tapi sebenarnya, ya, setiap kali ada kesempatan yang diberikan ke kita, diusahakan kita raih sebaik-baiknya. Raih sebaiknya itu bukan berarti semua kegiatan harus kita ikut. Seperti tadi saya bilang, kita back lagi ke kebijaksanaan kita. Kalau memang sesuai, kita ikut, kita kerjakan. Kenapa saya bilang gitu? Kadang kita mau buat baik aja, nggak segampang yang kita pikirkan loh. Contohnya, kita di jalan raya, di lampu merah, kita lihat tuh ada yang minta, kasihan banget orangnya. Kita udah siapin duit nih, udah siapin uang mau kasih dia, ya kan? Nunggu dia datang, tinggal nunggu dia datang. Nah, ikhlar kita untuk buat baik itu udah ada, niat kita untuk buat baik itu udah ada. Kita mau nolong yang pengemis itu, yang minta-minta itu, kita tinggal nunggu dia jalan. Cuma pas udah mau dekat mobil kita, lampu hijau, kita harus jalan. Dana ini maksudnya tidak diserahkan ke dia. Keinginan kita buat baik juga tidak tersalurkan. Jadi tidak segampang itu. Tidak segampang itu kalau mau buat baik itu pasti bisa gitu. Jadi makanya selama kita masih ada, selama kita masih mampu, dan selama sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kebijaksanaan kita, bahwasanya kegiatan ini bermanfaat, jalani. Wow. Saya dari tadi ada beberapa pertanyaan kok tiba-tiba saya sekarang ngeblank ya. Tadi mau nanya apa ya? Karena gini loh, bukan hal mudah ya kita sebagai relawan yang notabene tidak digaji, tidak dapat apapun secara langsung, yang bahkan tadi kata aku ini bilang kadang-kadang kita harus hadapi cacian, makian, bahkan sekarang ini ada yang secara fisik mau dipukul. Gimana tuh, bahkan kadang-kadang kita orang ngomong kita aja, sesama satu komunitas ngomongin kita aja, kita udah merasa gua udah nggak digaji masih ngomelin gua, ya udah deh tahu, itu saja kadang-kadang kita nggak bisa terima loh. Bagaimana Hu ini bisa terima, it's amazing, sangat-sangat luar biasa. Saya nggak tahu sungguh luas hatimu bisa terima kondisi begituan. Dan ya lain hal juga saya pengen tanya sih, secara mungkin efek langsung yang Queenie dapat ketika Queenie berbuat baik, apa sih efek langsung? Ya, kalau misalnya bilang emosi itu namanya juga manusia biasa ya. Kalau bilang nggak emosi itu kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu. Pasti emosi gitu loh. Apalagi misalnya, saya contohkan ketika kita bawa pasien ke rumah sakit, biasanya ke rumah sakit itu jam 5 sore gitu kan, kita pulang dari kerja capek-capek, sengaja sediakan waktu buat ke sana gitu, sampai di sana ketemu kita dimarah-marahin gitu, emosi nggak? Emosi pasti. Pasti emosi gitu kan, gila ini orang gua udah capek-capek bela-belain ke sini gitu, buat marah-marah gitu kan, pasti. Jadi gimana kita belajar mengontrol emosi itu? Ya seperti itu, kita ada diajarin, kita selalu dikasih bekal yang bagus, di mana kita selalu mengikuti pelatihan dan sebagainya. Dan
semakin lama kita di lapangan, kita akan semakin menguasai lapangan itu. Jadi lama-lama kita punya perasaan melepas. Nah, inilah yang harus lerawan belajar semua. Melepas. Melepas apa? Melepaskan ego kita. Melepaskan keegoisan kita bahwasanya kita ini lebih tinggi dari dia. Yes. Sering itu yang ada di benak relawan. Gua yang bantu lu mesti dengerin kata-kata gua. Nah, itu yang selalu ada kebanyakan di hati relawan. Jadi relawan itu merasa jadi berkuasa penuh terhadap orang yang dibantu, padahal tidak. Kalau kita menghargai mereka, yakin feedback mereka akan beda. Kalaupun, jadi selama ini kalau misalnya saya ketemu pasien yang marah-marah, yang apa-apa, saya selalu mengatakan dalam hati saya, maklumin. Kenapa? Dia lagi sakit, badannya lagi nggak enak, pasti dia lagi reseh gitu loh. Jangan diladenin, kalau kita sakit aja kita juga begitu. Jadi pelan-pelan kita belajar melepas, akhirnya akan bisa. Nah, yang kedua tadi gimana? Bahwasanya feedback apa yang saya terima secara langsung. Sebenarnya saya nggak pernah mikirin ya. Jujur, saya bahkan saking banyaknya kadang saya lupa apa yang sudah saya lakukan gitu. Seperti semalam saya baru ditanya, kenapa semalam Junianto tahu ya ada transferan seperti itu. Sebenarnya itu donaturnya sudah lama, udah oke kan gitu kan. Tapi saya lupa karena banyak ada beberapa panti asuhan yang kita handle gitu kan. Jadi nggak begitu ingat, baru kita langsung laksanakan. Gitu. Jadi kalau ditanya feedback secara langsung, jujur ya saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah saya bahagia melakukan ini semua? Yes, bahagia banget gitu loh. Apakah ada susahnya? Yes, ada susahnya, ada emosinya. Pokoknya air mata, emosi, itu pasti ada. Yang namanya lerawan, kalau nggak pernah keluar air mata, kayaknya belum pure lerawan. Benar. Setuju banget. Pure lerawan gitu loh. Jadi kalau namanya air mata, kesal, stres, ya belum lagi malam-malam dikejar sama orang gitu. Sampai dulu ketika saya benar-benar aktif full, telepon saya itu ada satu khusus yang hanya diberikan untuk penerima bantuan. Oke. Satu nomor khusus, maksudnya satu nomor khusus untuk itu. Yang satu nomor khusus itu bukan teman, tapi asal yang telepon ke situ saya udah tahu itu pasti penerima bantuan. Karena itu bisa saya off-kan. Kalau yang telepon saya nggak pernah off-kan gitu. Saking takutnya karena bisa jam 2, jam 3 diteleponin. Hanya ditanya, Ci, kenapa telinga saya keluar air? Kadang bisa begitu, ya kan? Nah, jadi kalau feedback, kalau perasaan itu ya bahagia pasti. Dan satu hal lagi yang saya ingin tekankan, tidak ada orang yang jatuh miskin karena menyumbang. Yes, setuju. Percaya deh. Percaya hal itu. Tidak ada orang yang jatuh miskin dengan menyumbang. Kita tidak usah mengharap kita dengan menyumbang akan diberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Tapi at least kita tidak akan dimiskinkan kalau kita banyak menyumbang. Itu justru tidak menyumbang makanya jadi miskin. Miskin hati. Ya miskin hati. Saya tidak tahu apakah yang dapat feedback secara langsung. Yang pasti saya senantiasa bersyukur apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya saya senantiasa bersyukur ya, dan gimana ya, saya seperti saya bilang lagi, saya cuma menyatakan kalau kita ketemu halangan dalam berbuat baik, berbuat amal atau apapun jangan kita mundur. Saya banyak donatur ya, kebetulan kita kan ada galang donatur rutin ya. Ada donatur rutin yang kadang dia sudah berdonatur bertahun-tahun, tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang, Vini, mulai bulan depan saya nggak donasi lagi ya. Kenapa? Saya bilang begitu. Iya, saya lagi kesulitan ekonomi.
saya selalu bilang ke mereka, kamu sudah punya jalinan jodoh yang bagus, ya sudah diberikan berkah yang bagus untuk bersumbangsi. Kalau bisa, jangan diputuskan jalinan jodoh ini. Jangan diputuskan jalan berkah yang sudah diberi. Mungkin kita kesulitan, boleh dikurangi dari nominal itu. Tapi niat baik kita, hati kita, keinginan kita untuk berdonasi itu jangan diputuskan hanya karena alasan kesulitan ekonomi. Ya, jadi banyak sekali yang akan mengatakan gini, ya sekarang apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, banyak yang bilang saya lagi krisis, saya sementara nggak berdana lagi, gini. Sebaiknya diteruskan, berapapun nominalnya, karena yang dilihat bukan besarnya nominal, tapi besarnya niat kita. Justru sebenarnya kalau memang kita tidak kita diajarkan untuk tidak, apalagi orang tua kita yang dari kita dari apa maksudnya yang dari Tionghoa gini kan diajarin jangan mengharapkan apapun yang sudah kamu kasih, tangan kanan memberi, tangan kiri jadi apa gitu kan. Tapi saya percaya apapun yang kita berikan itu pasti akan kembali ke kita, baik atau buruknya. Makanya dengan justru kita memberi, justru pintu rezeki kita semakin besar kan. Bukan mengharapkan ya, tapi ya itu kenyataannya. Makanya topik hari ini kita pengen ngangkat melipat gandakan rezeki dengan berbagi. Bukan harapan kita dengan kita memberi kita harus dapat, bukan. Cuman kita pengen teman-teman berbagi, kita pengen hadirkan beberapa donatur seperti Huini dan satu lagi guest Mr. Guest kita. Kita pengen kasih tahu teman-teman sebenarnya pintu rezeki kita itu datangnya dari berbagi. Jadi makanya kenapa Huini hari ini getol banget dengan yang namanya sharing, berbagi. Tadi barusan terus terang di belakang Zoom ini saya tadi buka WhatsApp beberapa orang yang memuji Huini ada di sini hanya berani WhatsApp, nggak berani keluar suara. Dia bilang luar biasa banget Cici ini, ada yang nanya beberapa hal lah. Ya ini dan yang didapatkan secara tidak langsung oleh Huini yang bahkan dia tidak harapkan itu, saya yakin sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar berkat yang dia dapat. Walaupun niatnya hanya simple, saya hanya pengen nolong orang. Terlepas dari mereka mau lihat saya seperti apa, orang lain mau lihat saya seperti apa, yang penting niat saya udah tolong. Itu saja kan, simple itu saja. Tapi boleh dong ceritain, pasti ada saja secara rezeki, pasti ada saja yang datang. Pasti diberikan kekuatan ke Huini untuk membantu orang. Kalau enggak, kita terus terang kita mau bantu orang kan dengan rezeki juga, dengan uang atau dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun. Tapi kan itu juga butuh support secara tidak langsung finansial. Nah, ketika Huini pengen bantu atau niat bantu sesuatu hal, nah, finansial ini pasti datang, ada saja kan kekuatan itu kan. Nah, kita pengen tahu sih, gimana sih bisa datang kekuatan sebesar itu untuk bantu orang banyak. Bahkan yang kemarin saya bilang rumah singgah itu biayanya cukup besar loh. Dari orang sakit berapa bulan tinggal di sana, ketika mereka meninggal juga harus dikebumikan, itu semua biaya dari Huini dan teman-teman loh, bukan yayasan gede loh. Nah, maksudnya kekuatan sumber daya capital ini datangnya itu kan dari ketika kita memberi dan kita diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi, kita diberikan kemampuan yang lebih besar lagi. Nah, uangnya itu datang dari mana? Itu loh. Nah. Kalau saya sendiri selama ini ya bergerak, saya begini loh, setiap mungkin Junianta juga tahu ya, setiap tanggal 1 pasti menerima transferan ya. Yes. Tanggal 1 ya. 5 terus tiap tanggal 1. Saya kira-kira, saya sendiri juga lupa ada berapa yayasan yang akan terima dana di tanggal 1. Jadi sekitar 11 yayasan. Jadi ada 11 yayasan yang akan menerima transferan setiap tanggal 1, walaupun nominalnya tidak banyak ya, tapi diusahakan, saya anggap itu seperti gimana ya,
Kenapa saya pilih tanggal 1? Karena tanggal 1 itu kan awal bulan. Kita awali awal bulan ini dengan niat dan perbuatan baik. Gitu. Jadi setiap tanggal 1, saya selalu usahakan mendisiplinkan diri. Walaupun saya lagi di luar negeri, dimanapun tanggal 1 saya tetap akan jalankan ini. Gitu. Dan saya usahakan saya tidak mau set auto transfer. Tidak ada istilah auto transfer di rekening bank saya. Kenapa? Kalau auto transfer saya lupa. Kalau lupa, niat saya nggak ada. Justru saya selalu mau remind diri saya. Jadi kalau misalnya di traktir teman, kalau boleh dilihat dari awal, ya, saya tiap hari transfer di jam yang berbeda. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Kenapa? Karena saya tidak mau auto transfer. Kalau auto transfer gampang dong. Saya nggak usah mikirin, akan tiap hari akan transfer uang itu. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya mau remind diri saya sendiri. Kadang saya lupa sampai jam 4 sore, astaga hari ini saya belum transfer. Gitu. Nah, dengan mengingatkan diri saya sendiri, niat itu semakin hari akan semakin besar. Jadi saya usahakan mendisiplinkan diri saya sendiri tiap hari transfer. Orang tanya saya, nggak capek transfer? Capek, salah transfer lagi. Iya, salah transfer kemarin. Salah transfer lagi, saya lagi gitu kan. Saking seringnya nomor rekening itu yang dituju gitu kan. Jadi, nah saya selalu kalau misalnya ada yang kegiatan atau apapun, saya selalu berusaha ikut join, walaupun dengan nominal tidak banyak ya, karena saya berbagi di beberapa tempat gitu. Nah kalau misalnya ada yang membutuhkan lebih banyak, contohnya yang kemarin seperti panti asuhan yang butuh uang sewa ya. Nah cara saya bagaimana ya? Sebatas saya biasanya saya akan membagikan berkah ini ke teman-teman saya. Saya akan membantu menggalang dana dan benar-benar puji Tuhan sampai saat ini saya diberikan kepercayaan penuh sama teman-teman, sama orang-orang yang mengenal saya gitu. Kalau saya minta dana atau apa, mereka nggak pernah nanya panjang pendek gitu loh. Mereka tahu bahwa dana ini akan saya salurkan di tempat yang tepat karena saya bukan orang yang sembarang menyalurkan dana gitu loh. Jadi biasanya saya berbagi berkah ke mereka, galang dana, dan biasanya saya tukang closing. Saya tukang closing. Jadi terkumpul berapa, itulah yang saya closing gitu loh. Sisanya ditambahin oleh ini. Iya, cerita closing ini saya juga punya satu cerita yang lucu ya kan, yang lucu. Jadi pernah ada satu hari ada penggalangan dana. Ada penggalangan dana yang bukan dilakukan oleh saya, dilakukan oleh teman saya gitu loh. Nah ketika itu pas kebetulan saya lagi sibuk, jadi saya bilang sama dia, saya closing aja ya, saya bilang gitu. Jadi waktu itu memang sudah hampir closing, tapi saya belum hitung pastinya. Saya bilang nanti saya closing ya, terus dia telepon saya WhatsApp dia, nanti saya closing. Dia telepon saya, ini nggak bisa closing, gila masih banyak banget, katanya gitu kan. Masih banyak banget, jangan deh closing, ntar kamu berat gitu. Waktu itu masih ada sekitar, rupanya dia hitung, kalau closing mungkin mau sekitar 30 jutaan gitu kan. Jangan deh katanya gitu, nanti aja dia bilang gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah 33 juta. Jadi saya bilang, oh ya udah, saya bilang gitu. Nah rupanya ada donatur lain yang melihat, yang maksudnya donatur lain yang punya niat yang sama dengan saya, ingin closing gitu loh. Jadi donatur ini enggak menghubungi PIC, dia langsung transfer uang sebesar 33 juta ke rekening teman saya. Wow. Nah, jadi terclose. Jadi teman saya langsung telepon saya, ini kayaknya kamu nggak bisa closing lagi gitu. Kenapa? Ini tiba-tiba ada transferan masuk 33 juta, udah closing semua katanya gitu. Masa sih saya bilang gitu? Masa sih saya nggak bisa closing? Niat saya dari awal saya udah mau closing, saya bilang gitu. Iya, ya udah entar sampai rumah deh saya baru ngomong lagi gitu. Nah, sampai rumah saya lihat daftar donatur yang sudah di-post, saya hitung lagi. Kurang kerjaan, saya hitung satu-satu. Ternyata ada sisa. Ada sisa. Saya nggak percaya. Saya hitung 3 kali. Dan benar-benar ada sisa. Saya nggak tahu kenapa orang bisa salah hitung. Termasuk teman saya. Saya telepon teman saya. Saya bilang, woi, saya ini anak Tuhan. Saya bilang gitu. Saya udah bilang sama kamu, saya mau closing. Saya bilang gitu kan. Nggak bisa, saya kan udah bilang sama kamu nggak bisa closing. Bisa, saya bilang. Coba kamu hitung ulang, saya bilang gitu. Masih ada sisa, saya bilang gitu.
Masa sih? Dia hitung ulang. Terakhir dia terkejut. Iya ini benar, ada salah hitung, dia bilang gitu. Benar, ya udah kamu diam-diam aja nggak usah ngomong. Saya close-kan, saya bilang gitu, saya closing-kan gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya saya nggak terpikiran hal itu ya, karena hari ini kamu ngomong begini, jadi saya jadi terpikiran. Mungkin ketika niat kita sudah ada, niat kita sudah bulat, caranya itu ada aja gitu loh. Yes. Bisa aja datang sampai kita sadarin. Contohnya seperti ini. Saya udah dari awal, saya begitu baca, saya akan closing gitu. Cuma saya waktu itu sibuk, saya nggak ada sempat mau berapa, mau hitung dan mengikuti masukan itu gitu loh. Jadi ternyata jalan itu tetap ada yang salah hitung dan tetap ada sisanya buat saya closing. Mungkin nominalnya nggak besar, tapi setidaknya niat saya itu tersalurkan, gitu, tersalurkan gitu. Jadi kalau dari sisi finansial ya seperti itu gitu loh, seperti itu. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang kalau misalnya mau dibilang yang realitas, yang reality ya usaha lancar dan sebagainya, ya saya tidak menganggap itu adalah karena hasil dari perbuatan baik atau apa, cuma ya semua berkah itu disyukurin gitu. Tapi saya percaya deh, saya percaya ketika kita membantu orang lain melancarkan mereka, membantu mereka untuk mereka lebih sehat, membantu mereka untuk meringankan beban mereka, otomatis kita juga akan dilancarkan, beban kita juga lebih ringan, apapun kesehatan kita juga lebih prima. Saya percaya hal itu sih, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai kembali. Memang Kenapa kalau misalnya kita berbuat baik itu dikatakan rezeki kita akan dilancarkan, semuanya akan dilancarkan. Kenapa nggak? Tahu nggak? Ini dari pengalaman saya sendiri ya. Contohnya, saya kan suka bersepeda ya, bukan karena sekarang baru bersepeda, dulu tahu. Dan dari kemarin ya. Nah, jadi saya suka kadang ya, tidak selalu ya, kadang-kadang kami sambil bersepeda sambil berbagi kasih. Berbagi kasih itu contohnya misalnya saya akan beli biskuit, kadang sarung, kadang roti, saya bawa keliling ketika bertemu dengan para pembersih jalan, penyapu jalan, bapak-bapak, ibu-ibu penyapu jalan, saya memberikan ke mereka. Saya memberikan mereka sampai goes, saya keliling gitu kan. Tahu nggak? Pagi-pagi kan goesnya pagi-pagi ya. Pagi-pagi ketika kita memberikan yang mungkin sebungkus biskuit yang harganya tidak seberapa gitu, kita berikan, Bu, untuk Ibu ya. Mereka terimanya, Alhamdulillah, terima kasih ya nak ya, semoga dilancarkan rezekinya ya, terima kasih ya. Kata-kata itu, doa dari orang itu gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli. Tahu nggak, satu doa aja yang diberikan ke kita dengan tulus, mereka menerimanya dengan tulus, memberikan doa ke kita dengan tulus, membuat hari kita sepanjang hari itu adem. Percaya nggak? Percaya banget. Kita rasanya langsung semangat, langsung happy. Nah, ketika bawaan kita happy, bawaan hati kita tenang, adem, usaha kita pasti lancar dong. Kerjaan kita pasti mulus dong. Yes. Karena bagaimana? Hati kita udah plong, setidaknya udah, walaupun ada mumetnya, udah lebih plong gitu. Nah, itulah yang membuat hari kita bagus gitu. Mungkin sedikit contoh. Oke, boleh dong Queenie sharing yang tentang yayasan yang tempat rumah singgah itu, latar belakangnya sampai sekarang masih sampai sekarang kan dekat rumah sakit Adam Malik kan? Nah, ya, boleh dong latar belakangnya dari mana sih? Sebenarnya yayasan dikatakan oleh teman ya, karena dulu ada laporan bahwasanya banyak sekali para pasien kanker ya di sana yang terutama yang dari luar kota ya, mereka tidak mempunyai biaya ya untuk berobat dan untuk akomodasi. Berobat mereka di cover oleh BPJS. Tapi karena kan namanya kanker itu kan pengobatannya jangka panjang, bukan sehari 2 hari. Mereka kan mau kemoterapi beberapa bulan. Nah, untuk pulang pergi ke kampung halamannya itu membutuhkan biaya juga. Jadi untuk menghemat biaya, akhirnya mereka memilih tinggal di rumah sakit. Jadi tinggalnya di mana? Di lorong-lorong rumah sakit. Malamnya mereka tiduran di situ, di lantai, di kursi-kursi rumah sakit gitu. Nah, ketika melihat itu kan kayaknya gimana ya? Sudah sakit, mesti menderita lagi, ada yang
dan mereka semua ditemani keluarganya, kan ada keluarga yang jaga kan, jadi mereka di sana. Kadang makannya juga nggak terurus, kadang cuma makan Indomie gitu, karena kan biaya hidup juga tinggi. Nah akhirnya teman saya ini tergerak hatinya, jadi dia juga mengumpulkan donatur, ya, mengumpulkan donatur untuk membantu mereka gitu, membantu mereka di caranya bagaimana membantu mereka caranya dengan kita cariin kos gitu loh. Cari kos di dekat Adam Malik ya, dekat rumah sakit. Karena yang mereka pakai itu kan rumah sakit Adam Malik, kos di sana. Jadi satu keluarga itu akan diberikan satu kamar. Kamar itu udah lengkap kamar mandi ya. Satu bulan itu sekitar 600.000 gitu loh. Dulu waktu bergerak ya sesuai dengan kemampuan, paling cuma bisa handle beberapa orang. Tapi ya sampai sekarang karena banyak sekali donatur yang melihat langsung hasil kerja. Teman saya ini memang luar biasa. Teman saya ini luar biasa sekali. Dia benar-benar totalitas ngurus di situ. Kalau saya sih cuma di belakang layar gitu loh. Cuma jadi tukang kipung ya. Kalau teman saya ini benar-benar dia totalitas di situ, dia ngurus di situ ya. Jadi ngurus di situ, nah pasiennya benar-benar diurus ya. Mereka tinggal di situ. Nah, mereka tinggal di situ, dikasih makan, dikasih uang makan. Dulu dikasih uang makan sehari 30.000. Nah, kemudian terakhir karena di situ ada tanah ya, kita sudah sewa tanahnya untuk 20 tahun. Kita cari donatur lagi. 20 tahun. Ya. Kebetulan harga sewa tanah di sana murah. Harga sewa di sana murah. Kita bukan maksudnya murah mahal, tapi komitmen 20 tahun loh. Iya. Karena maksudnya kalau bisa tidak main-main gitu kan. Jadi lalu kita cari donatur dan akhirnya berhasil membangun sebuah dapur umum. Dapur umum. Di dapur umum. Jadi sekarang para pasien ini mereka sudah tidak diberi uang makan, tapi mereka sudah masak sendiri. Jadi masaknya itu teman saya ini memang luar biasa. Dia ngurusnya masaknya itu per tim. Karena sekarang lebih kurang ada 40-an pasien yang diurus. Jadi mereka akan, misalnya tim ini berapa orang masak, tim yang masak itu keluarga yang jaganya gitu loh. Jadi masak dan semuanya mesti vegetarian. Karena seperti kita tahu kalau penderita kanker itu kalau bisa disarankan tidak mengkonsumsi daging gitu. Jadi mereka semua patuh sekali. Nah sekarang fungsi dari dapur umum itu sudah berfungsi lebih bagus lagi. Kalau dulu cuma untuk mengcover para pasien dan keluarganya, sekarang lebih banyak donatur yang kadang menyumbang bahan-bahan mentah gitu untuk diolah. Sekarang sudah sering dibuat nasi bungkus yang bisa dibagikan ke pasien-pasien rumah sakit yang lain. Kemarin dibagikan ke tukang becak yang lain, ya setiap hari ada. Kemarin juga ada di bagian ke panti-panti asuhan dan sebagainya gitu. Jadi luar biasa. Semangat mereka memang luar biasa. Wow, gila ya. 20 tahun ya. Kita komitmen untuk traktir satu teman 30 hari aja kita udah kadang-kadang, aduh, 30 hari ya, lama ya. Ini 2 tahun. Kalau diingat terus lama. Kalau diingat-ingat terus 30 hari lama. Jangan diingat, dibiarin aja, dilewatin aja. Satu hari nggak pernah dihitung. Kalau nggak dihitung, pasti nggak lama. Oke, ini kemarin kita sebenarnya slotnya Hui ini hanya 15 menit sampai 30 menit. Ini kita hampir 1 jam loh. Seru kan? Kan kemarin katanya nggak, aduh jangan kebanyakan dong, ini udah hampir sejam kan? Nah tuh, dipancing-pancing di luar tuh angelnya. Oke teman-teman gini, boleh dong ya, saya buka supaya teman-teman yang lain pengen langsung ngobrol sama aku ininya, ayo dong teman-teman, selama masih ada kesempatan loh. Silakan monggo teman-teman yang mau bertanya. Silakan ini waktunya. Kita kasih 5 menit supaya jangan kelamaan. Ayo siapa? Mungkin Thompson dulu deh. Yo Tom. Halo Cipeti. Tadi Cipeti ada mau nanya. Atau tadi siapa? Yoselin juga mau nanya. Sinsai, terserah siapa boleh juga. Tom? Yang saya masih bingung Ceko ini ngatur waktunya itu loh. Kan tadi ada 11 organisasi kan yang harus di take care. Enggak sih, saya 11 ini tidak saya take care gitu loh. Maksudnya saya setiap awal bulan rutin berdana ke 11 rekening ini gitu. Termasuk diamond cutternya Medan. DC Medan. Kalau yang benar-benar di handle sih
udah nggak banyak gitu. 2 tahun terakhir ini saya udah mundur banyak gitu, karena dulu saya 2 tahun sebelumnya ini saya termasuk salah satu pengurus inti Yayasan Buddha Seci Medan gitu. Jadi itu pasti lebih sibuk lagi. Jadi 2 tahun kemudian karena ada pergantian pengurus dan apa, dan saya mulai sendiri mengurangi. Saya pernah sharing ke Junianto, saya bilang gitu, saya perlu waktu mundur dari kegiatan amal ini. Kenapa? Saya merasa lama-lama kok saya kayak gimana ya, karena udah sering melihat begini, sepertinya hati dan perasaan saya ini kok jadi kayak orang ngomong kasarnya kayak jadi bebal gitu. Mungkin misalnya kalau saya bawa temen ke kasus yang ini, mereka lihatnya, aduh sedih ya, kasihan ya, bisa nangis-nangis. Saya lihatnya kok biasa-biasa aja, nggak ada tuh sedih-sedih. Mungkin karena udah keseringan lihat yang beginian gitu loh. Jadi saya bilang, saya kayaknya mesti pause deh, mesti berhenti sejenak deh, saya bilang gitu. Jadi sekarang saya lebih banyak di belakang layar gitu loh. Jadi yang apa gini. Nah, ketika Junianto minta saya, kamu tolong dong, pertama waktu traktir teman, kamu yang handle keuangan. Saya bilang, jangan saya, tolong, saya bilang gitu. Saya udah bosen lihat keuangan gitu. Karena waktu dulu di Seci saya juga salah satu pengurus keuangannya gitu. Jadi tiap hari lihat keuangan. Nah, kemudian di kompleks perumahan saya sendiri, saya juga yang pegang keuangannya gitu. Nah, di kantor sendiri saya juga pegang keuangan. Saya bilang, jangan deh, jangan tiap hari libatkan saya dengan angka-angka. Saya pusing, saya bilang gitu. Saya bantu kamu di back aja, di belakang layar aja gitu. Nah, terakhir juga karena saya lihat udah jalan-jalan, malu hati sendiri sih kalau saya nggak ambil satu warung untuk jadi PIC-nya gitu. Saya pikir, gimana ya, malu, saya bilang gitu kan. Jadi saya usahakan cari dan terakhir dapat ya, yaitu warung ke-14 ya. Dan puji Tuhan punya jalinan jodoh yang baik dengan pemilik warung ini. Pemilik warung ini sangat mendukung ya, sangat mendukung, sangat terima, dan feedbacknya sangat bagus ya. Jadi yang bikin saya terharu ini ketika hari pertama warung ini, mungkin karena belum banyak yang tahu ya bahwasanya ada program di warung ini, ada sisa nasi dari 30 bungkus ini, ada sisa nasi. Pemilik warung langsung berinisiatif. Dia telepon saya, dia tanya, Bu, saya boleh nggak keluar membagikan nasi ini? Saya bilang, oh boleh, silakan, saya bilang gitu. Ya nanti saya keliling ya ke tempat pemulung sampah, ke abang-abang becak, dia bilang, oh silakan. Dan yang lebih, ketika dia mempunyai niat itu, saya sudah sangat terharu gitu loh. Berartinya dia punya niat mau berkeliling membagikan. Berkeliling itu kan juga membutuhkan suatu usaha, tenaga, waktu dia gitu kan. Sementara dia udah seharian dari pagi berjualan sampai sore. Nah ketika dia berkeliling, saya bilang, iya nggak apa-apa. Tapi nanti tolong ya Bu ya difotoin. Ketika dia mengirimkan foto ke saya kaget. Kenapa? Pemilik warung ingat membawa banner kita. Membawa banner traktir satu teman itu keliling-keliling gitu loh. Jadi ketika ke tukang beca ada bannernya, ketika ke tempat pembuangan sampah ada bannernya gitu loh. Jadi saya bilang sama Junianto, pemilik warung ini benar-benar mendukung sekali kegiatan kita ini. Demikian juga dengan dana yang terkumpul gitu loh. Setiap hari saya pantau, Bu, hari ini terkumpul berapa? Oh, hari ini terkumpul 41.000, misalnya dia bilang gitu. Oh, oke, besok saya kasih ya 9.000-nya, saya bilang gitu. Dia bilang, nggak usah, nanti saya aja yang kasih. Loh, kok Ibu yang kasih? Saya kan ingin ikut membantu juga, katanya gitu. Terus besoknya lagi demikian juga, setiap hari dia begitu. Terus saya tanya, saya pernah ngobrol sama dia, Bu, Ibu kan sudah membantu dengan bekerja sama dengan kita ya, membagikan ini, memberikan penjelasan gini. Terus Ibu membantu nyumbang lagi gini. Ibu nggak keberatan? Oh enggak, katanya. Saya malahan senang bisa begini, dia bilang gitu. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya program ini. Kondisi sekarang warung kan sepi, katanya gitu kan. Dengan adanya ini saya terbantu sekali dan saya senang yang datang ke sini semuanya terbantu. Gitu. Terus dia juga bisa ceritain, Bu yang ini kasihan loh orangnya begini. Jadi ya sampai sekarang masih jalan ya, sudah hari ini sudah hari ke-18 dan Ibu ini mereka sangat luar biasa. Jadi rencananya lokasi 14 tadi pagi kita baru ngobrol, kita akan full support dulu sampai kita cari di daerah sana, lokasi sana ada penggantinya dia.
Karena di daerah Polonia kita lagi cari lokasi lain. Belum ada pengganti, kita support dulu warung 14 sampai dengan ada pengganti. Sampai saat ini masih best choice dari kita di Medan warung 14 karena usaha dan tekadnya warung. Gimana tambahnya? Karena saya ingin ya, kenapa saya tidak, sebenarnya banyak kalau mau cari warung di sana banyak ya, karena lokasi di sana banyak juga warung-warung kecil. Kenapa saya tidak mau sembarangan langsung move ke warung yang lain gitu. Karena saya ingin benar-benar orang yang menjalankan, yang bekerja sama dengan program kita ini, benar-benar mereka ngerti. Jadi saya nggak mau saya yang kerja, saya nggak mau kita selaku PIC yang kerja, yang menjelaskan ke orang-orang yang bla 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 bla. Kenapa? Karena pada dasarnya kita bisa menjadi PIC, kita bisa tergabung kegiatan ini, kita sudah mengerti. Kita sudah ngerti toh, kita sudah bisa accept ini, maka kita mendukung. Nah, yang kita pentingkan ini, kita mesti seperti yang tadi saya bilang, kita galang hati lagi gitu loh. Kita mesti membuat orang lain ikut mengerti. Jadi pertama itu yang saya buat mengerti itu siapa sebenarnya? Orang kerja rumah saya, asisten rumah tangga saya, yang rumahnya dekat situ. Saya yang training dia. Di rumah saya jelaskan panjang pendek ke dia. Program kita ada program ini loh, gini. Kamu tolong deh sama saya cariin warung yang mau kerjasama, yang mau fotoin sama saya, mau jelasin sama orang. Ada nggak? Tapi orangnya yang memang terimbas gini. Nah, dia cari, dia bilang ada Bu, ini orangnya baik, dia gini. Baru kita ke sana ketemu. Nah, ketika dia bersedia, kita nggak langsung memutuskan mau ya waktu itu ya. Saya cari dia, saya hubungi, saya ngomong, ternyata dia oke, baru kita putuskan jalan. Nah, saya pantau, kita kasih pengertian gitu, Bu, gini ya, gini, dan dia bisa menerima, dia bisa kembangkan seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar sekarang kadang saya suka mancing ibu ini. Gini. Ibu tahu nggak kenapa kita bisa gini? Tahu saya gini. Terima kasih loh sama donatur gini. Dia ngerti. Jadi bahkan kemarin memasuki minggu ketiga, dia yang tanya saya, Bu, ini sudah mau habis minggu kedua ini. Kira-kira kami dilanjutkan nggak ya, Bu? Saya bilang, saya nggak berani kasih pasti. Saya mesti berunding dulu sama yang lain. Saya bilang gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kasih saya kabar ya. Saya langsung bilang, Ibu tahu kalau misalnya kami hentikan karena apa? Pertama dia nggak ngerti. Saya bilang, karena kita ingin berbagi rezeki sama yang lain. Warung-warung lain juga terimbas kalau semuanya melulu sama ibu, yang orang lain kan nggak kebagian rezeki. Sudah saatnya kita pindah rezeki. Kalau misalnya program kita dipanjangkan jalannya, mungkin suatu hari lagi akan balik lagi ke ibu. Saya bilang begitu. Dan dia mengerti, oh iya, nggak apa-apa. Jadi dia mengerti. Bahkan setelah saya menjelaskan ini mungkin akan dihentikan, ya walaupun saya tidak kasih pasti akan dihentikan, saya lihat reaksinya besoknya, lusanya. Apakah biasanya orang yang ketika mengetahui bahwa dia akan dihentikan kan langsung udah cuek ya, nggak mau tahu lagi gitu ya. Ternyata dia enggak, dia masih tetap begini. Dan kita langsung saya minta, kamu tolong dong lihat, kamu videoin gini. Dia bisa penuhi itu semua. Jadi berartinya saya senangnya, berartinya ya setidaknya satu warung sudah kita tergerakkan hatinya gitu. Yes. Benar. Maka sampai ini bilang, nanti kalau saya diberikan rezeki melebih, saya juga mau begini, saya mau bantu orang. Gitu. Wow. Jadi kita dengarnya, seneng banget gitu. Jadi makanya saya bilang untuk warung kedua ini saya juga nggak mau asal pindah warung. Kita akan cari lagi orang yang bisa kita didik, yang bisa kita galang hatinya. Ini di chat ada yang nulis Yoselin dari Semarang. Ada dari Cipeti. Yes, ini benar bukan soal nilai uangnya tetapi lebih ke intensi atau niat. Ini Cipetinya udah buka kamera nih, Ci. Mungkin mau ada yang disampaikan, Ci. Langsung aja pakai suara. Ya. Oke, intinya sih saya luar biasa salut dengan Cihini ya. Ya pokoknya luar biasa lah, sampai saya speechless dengan semangatnya, dengan dedikasinya yang luar biasa. Saya juga bisa jadi ikut merasakan energinya dari Cihini dalam membantu orang lain ya, nggak kenal lelah. Mau di belakang layar, di depan layar nggak masalah sih, Ci. Tapi mungkin yang tadi Cihini sempat sharing sama saya kebetulan nggak punya waktu yang cukup banyak untuk melakukan hal seperti itu. Tapi saya senang sekali dengan adanya teman-teman di Traktir Satu Teman ini. Jadi
kami yang membantu dananya, tapi ada juga yang membantu untuk bergerak ya, untuk bergerak mencari warung, mencari rekanan dan lain sebagainya. Ini sangat membantu. Saya dulu sempat waktu itu nggak ada kerjaan, dan jujur pada saat kita pergi ke satu panti atau ke satu organisasi sosial, itu sebenarnya lebih merecharge. Tadi saya sempat kaget, Ciwi ini sampai bilang dia sempat kehilangan rasa empati ya. Ini buat saya, waduh, ternyata bisa ya sampai dalam taraf seperti itu ya. Karena dulu saya sempat punya banyak waktu, lalu saya sempat datang mengunjungi panti-panti gitu ya. Kemudian sering ngobrol sama pengurus pantinya, dan itu justru merecharge saya. Merecharge dalam arti bahwa mereka ini kerja itu ternyata bukannya cuma nunggu dapat duit, tapi pada saat mereka bergerak itu banyak sekali struggling atau challenge yang mereka rasakan. Contohnya dari satu panti anak disabilitas itu, jadi cacat ganda. Itu yang dimana mereka cerita, mereka sampai ke pedalaman, ke pelosok, itu menemukan anak autis dipasung. Nah, hal-hal seperti itu justru menginspirasi saya dalam artian bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya karena di luar sana masih banyak yang perlu dibantu. Ya. Nah, salah satunya Cihuini di sini adalah sangat menginspirasi sampai termasuk tadi memberikan perhatian ke anjing ya, ke anjing gitu. Itu buat saya luar biasa banget. Salut buat Cihuini. Itu aja dari saya. Thank you so much untuk sharingnya sore hari ini. Thank you so much. Thank you. Thank you Cipeti. Thank you Cipeti. Ini dari Yoselin Semarang, katanya aku ngefans banget sama aku ngefans deh sama si Cuy ini. Minta tanda tangan sih ya. Kebetulan ini senangnya Donald Bebek, IG-nya, Instagram-nya namanya Donald_Drak57 ya kalau nggak salah ya. 76. Oh 76, wah itu Donald_Drak. Terus siapa lagi yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau sampaikan? Saya tambahkan. Ya, lanjut. Sebenarnya bukan kehilangan empati atau apa gitu. Karena yang kita, mungkin bagi orang lain ini susah, kita udah pernah lihat yang jauh lebih susah gitu loh. Bahkan jadinya mungkin bagi orang yang pertama kali lihat ini, kasihan banget begini. Kita lihat biasa. Kenapa? Karena kita udah sering menemui yang jauh lebih susah dari itu gitu loh. Jadinya makanya kadang saya merasa malu sendiri sih gitu pas bareng sama temen gitu, kan teman pada ngusap-ngusap air mata, kita lihatnya dari samping cuma diem gitu, kok kayak orang yang nggak berperasaan gitu kan, padahal jujur kita lihatnya gimana gitu ya. Dan satu lagi keuntungan yang saya benar-benar dapatin dari kegiatan amal itu apa? Benar ya, kita bisa bersyukur. Itu yang paling real yang saya dapati. Mungkin dulu ya bagi saya, kita sering ngeluh. Ini kok dikasih ini, kenapa saya kok cuma gini, kenapa cuma gini. Ketika kita sudah beraktivitas benar-benar terjun ke lapangan, benar-benar saya kaget. Jujur saya kaget. Saya masih ingat sampai sekarang ya, ketika satu hari, waktu itu saya masih belum lama di lapangan, kita survei satu nenek ya, udah umur 70 tahun, dia hidup dengan satu orang cucunya. Saya tanya, Nek, 1 bulan nenek penghasilan berapa? Saya nggak kerja, dia bilang gitu. Saya kan udah tua, jadi uang nenek dapat dari mana? Dikasih sama anak saya juga nggak gitu bagus ekonominya. Dikasih berapa, Nek? Kadang 250.000, kadang 300. Hah? 300.000? 1 bulan? Saya tanya begitu. Iya. Terus cukup? Enggak. Nenek hidupnya gimana? Saya nanti jam-jam 12-an saya ke pasar. Di pasar kan udah ada sayur yang layu-layu itu, yang dibuang-buang. Saya pungut pulang, saya makan. Tahu dari situ saya naik mobil, saya keluarkan uang 300.000, saya pegang, saya lihat. Saya pegang, saya lihat 300.000 itu. Astaga, kadang sekali sarapan, bukannya mau sombong, 300.000 itu habis. Orang mau pakai ini 1 bulan. Saya kayak ditampar gitu loh. Ditampar sama orang gitu. Dulu saya anggap 300.000 ini apa? Nggak ada artinya. Palingan beli 1 kaos, beli 1 baju. Nggak ada. Dan kadang pun jujur, masih malu pakai baju yang 300.000. Bener nggak ketika gabung sama sosialita dan sebagainya?
Ketika itu saya di mobil, saya pegang 300.000 ini. Ini 300.000 yang selama ini saya nggak pernah anggap apa-apa. Tapi bagi seorang nenek dan cucunya, ini biaya hidup 1 bulan. Sejak itu, kita jadi belajar bersyukur. Nggak berani lagi. Nggak berani yang namanya memandang enteng segala sesuatu. Gitu loh. Jadi walaupun berapa itu, tetap kita hargai gitu. Jadi itu yang pembelajaran diri. Jadi kalau seperti tadi Junianto tanya apa yang kita dapat, yang feedback paling banyak itu pembelajaran diri, pembenahan diri kita sendiri. Terus sebenarnya begini ya, saya sama Cihu ini kenalan kurang dari 6 bulan, masih kurang dari 6 bulan. Jadi di awal tahun kemarin karena ada beberapa panti yang kekurangan dana untuk sewa, saya berinisiatif mengumpulkan barang bekas. Saya coba messenger Cihu ini, Ci ada nggak barang bekas, saya mau dong, kalau bersedia ini nomor WhatsApp saya. Saya juga takut ditolak, karena ini orang, kalau Cihu ini saya udah kenal, latar belakangnya luar biasa. Jadi saya messenger, ya namanya usaha kan, ya kalau ditolak ya udah deh nggak apa-apa. Ternyata dapat sambutan, luar biasanya, dari 3 panti total 38 juta, 60% itu dari Cihu ini. Dana dan barang bekasnya loh. 60% ya dari beliau. Di sini ada salah satu teman kita yang mengurus barang bekas, Babe. Asien juga ada di sini, dia lagi dengerin juga. Nah, kita sama-sama yang kemarin barengan ke lokasi 14. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Coba saya baca ya komentarnya. Ini komentarnya cakep-cakep loh, ini. Tanya nih. Ini. Bagus. Masukan untuk traktir satu teman supaya bisa lebih bagus lagi, apa ya kira-kira ya? Sebenarnya kalau misalnya dari hal menggalang dana ya, orang itu, ya donatur itu, butuh yang touching. Mereka butuh sesuatu yang menyentuh. Ketika ada yang menyentuh, orang manusia itu pada dasarnya berhati baik gitu loh. Cuma kadang mereka nggak tahu. Mungkin kalau cuma mungkin kita bilang, oh kita traktir orang gitu loh. Nah sebenarnya dari kata traktir itu sering ada salah kaprah. Saya sering mendengar dari beberapa teman yang saya mintain donaturnya, traktir, siapa yang saya mau traktir gitu loh. Karena kata traktir itu konotasinya berbeda dengan sumbangan. Orang merasa lebih bangga kalau bisa bersumbang daripada mentraktir orang. Jadi kadang kata itu mungkin kita remehkan konotasinya ya. Jadi bagi orang awam, ngapain saya traktir orang? Bagusan saya nyumbang. Padahal sebenarnya yang dia lakukan itu sama, gitu loh. Jadi karena program traktir satu teman itu kita udah jalankan, kita nggak bisa ubah lagi. Jadi mau nggak mau ya dari PIC, dari yang tergabung dan semua itu harus lebih semangat lagi menjelaskan atau membuat sesuatu yang lebih menyentuh, lebih touching gitu. Ada kisah apa. Nah kita tampilkan bahwasanya oh dengan adanya ini yang selama ini mereka terbantu begini. Seperti waktu di awal di warung 14 ada yang kisah touching kan saya ada tuliskan di sana gitu kan. Nah kalau nih hilang signal. Halo. Lemot mungkin tempat ini mungkin lemot. Thompson, semua teman-teman dengar gak ya? Atau karena tempat saya aja nih lemot? Dengar. Emang Cihu ininya yang lagi freeze. Hilang. Oke. Luar biasa ya, guys. Kita masih belum apa-apa loh. Waduh. Bersyukur. Kembali. Hilang tadi nih. putus. Ya, putus. Lagi terganggu ya. Tadi gimana sampai warung 14 ada satu yang sharing tentang sharing. Terus ya, kita lihat aja feedback waktu di grup itu ya, ketika saya sharing tentang misalnya yang lebih biasa aja kenapa? Orang langsung keluar keinginan, saya mau
berbuat lebih dong untuk bapak itu atau apa-apa itu. Nah, jadi kita bisa mengambil case-case seperti itu, misalnya wawancara langsung atau apa yang kita bisa tampilkan ke publik, ya kan, untuk lebih membuat orang merasa, oh, dengan program ini rupanya saya bisa membantu orang yang benar-benar kesusahan seperti ini gitu. Karena donatur itu butuh tayangan yang real gitu. Maksudnya yang menyentuh gitu loh. Kalau dibilang gini, bayangan mereka nggak akan ke situ gitu. Siap, nanti kita siapin materinya, kita siapin konten, dan sudah ada beberapa konten dari Surabaya, Madura, kemarin dari Bandung juga ada, Bali juga ada. Saya baca dulu ya, ini komentar hari ini luar biasa banyak. Terus terang, dari 6 sesi yang ada tamunya, ini sesi paling panjang loh. Oke, dari Cipetri Siarusi, wow. Dari Yesi, wow. Luar biasa Cihu ini, keren banget. Dari Grace di Tangerang, aku ngefans nih sama cicinya, keren banget, tambah fansnya 2 orang. Yoselin, waduh Ci, customer saya beli beras setengah kilogram buat beras loh, ada juga. Patricia, yes, Tuk selalu bersyukur. Yoselin kembali lagi. Saya belanja nggak pernah nawar, karena tahu Rp500 aja berharga buat untuk orang pasar. Dari Sumi, kasih applause. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi, karena ini kita udah overtime. Mungkin kita minta Huini kasih closing statement untuk energi kita di Traktir Satu Teman. Gimana nih supaya yang seperti yang kita sepakat, jangan heboh di depan, kosong di belakang. Nah, kira-kira nih closing statement dari Huini yang memang sudah berkecimpung di dunia sosial ini udah hampir 16 tahun. Lebih 12 tahun lah, lebih yang aktif aslinya 12 tahun. Tsunami tahun 2004, ini udah 2020, 16 tahun. Kan tsunami waktu itu, waktu tsunami saya masih bergerak sendiri, menjadi volunteer di rumah sakit sendiri. Udah hitung lah. Oke, silakan. Gimana ya? Pokoknya kita nggak usah berharap dari orang lain dulu deh. Berharap dari diri kita sendiri aja. Nggak usah peduli orang lain bisa buat atau enggak. Yang penting kita bisa buat dulu. Itu saja. Ya, itu saja? Kita nggak usah harapin orang lain mau buang sampah semua di tempatnya. Diri sendiri udah lakuin belum? Itu aja intinya. Demikian juga program ini. Kita nggak usah terlalu pedulikan orang lain akan konsisten atau enggak. Selama diri kita konsisten, moga-moga kita bisa menjadi contoh buat orang lain semua. Itu. Wow, kena banget, keren banget, thank you ini, thank you banget hari ini mau ngisi sesinya yang kemarin rencananya cuma 15 menit, terakhir tercover 60 menit, thank you banget, energinya tersampaikan di seluruh semuanya kita dapat. Selanjutnya kita akan meeting regular meeting. Ini boleh stay atau mau kalau ada kegiatan lain silakan, tapi nggak apa-apa, kita hanya ini kita bahas tentang apa? Traktir Satu Teman, langsung take over, Ko Thompson. Go. Ya. Jadi thank you ya Cewi ini ya. Keren banget ininya. Jadi teman-teman ya, ini ya sebenarnya kita menghadirkan kayak Cewi ini dan yang lain-lain ini kan sebenarnya juga untuk istilahnya suplemen ya buat kita semua untuk gerakan-gerakan kita. Jadi sekarang kalau kita mulai dari 1 April kan sekarang udah lumayan dan ternyata banyak sekali tanggapan-tanggapan yang saya terima dari komitmen kita ini banyak yang kagum gitu loh, maksudnya dalam arti sekarang sudah selesai pun saya udah bebas di jalanan dan sebagainya, tapi kita mesti lanjut kan. Nah ini yang sebenarnya juga saya juga mesti applause ke semua teman-teman yang udah keren banget gitu loh, maksudnya untuk bisa jauh ini masih penuh semangat, masih mau lanjutin ya, kayak Cisumi gitu kan malah sibuk buka tempat baru. Jadi tadi Cihu ini tadi kan ada bilang mengenai kok tiba-tiba ada perasaan mati rasa. Sebenarnya sih bukan ini, mungkin kalau saya pikir kalau teman-teman memang kayaknya jenuh, ada kejenuhan biasanya selalu seperti itu. Saya juga kemarin baru hitung-hitung kan, ternyata di lokasi yang saya pegang sendiri itu kan artinya udah 72 hari.
Jadi lumayan juga 72 hari mondar-mandir setiap hari itu kan. Mondar-mandir bawa uang dan sebagainya itu memang sempat di pertengahan ada rasa jenuh. Tapi lalu ada satu semangat baru lagi ternyata dari yang sudah saya share sendiri juga sama kan, mana Jeffrey juga ya. Jeffrey juga udah keluarin bahwa ternyata dia sudah 4.000. Saya juga pas kebetulan juga lagi ngitung, ternyata saya juga udah 4.400 gitu loh. Nah, di sini kan kita mesti ada perbedaannya. Pertama itu waktu pertama kali kita lihat ini program dan sebagainya, ada satu perasaan namanya simpati. Ya, itu simpati itu ya sebenarnya bisa bikin kita nangis, bisa bikin kita merasa terharu, terenyuh dan sebagainya. Tapi yang terlatih setelah itu adalah kita menjadi empati. Ya, empati itu artinya apa? Kayak Cihu ini punya pengalaman. Jadi bisa merasakan, jadi tadi itu waktu ternyata 300.000 ini luar biasa berharga buat orang, itu namanya perasaan empati karena kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita bisa jadi lebih peka. Ini berguna banget loh buat kita orang punya kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita terbiasa mikirin kita sendiri. Ya, jadi otomatis dengan demikian kita jadi lebih peka, kita bisa pikirin orang lain. Ini gunanya loh kalau yang PIC yang turun tangan langsung seperti itu berguna juga untuk kehidupan kita, bisnis kita dan sebagainya. Karena apa? Intuisi kita jadi lebih tajam. Ya, kita jadi lebih peka, kita jadi lebih tajam, kita lebih cepat mengerti maksudnya orang. Bayangkan kalau ini urusannya dengan pekerjaan dan bisnis. Ya, jadi sebenarnya bukan berarti kita bantu orang. Pertanyaannya sekarang siapa yang terbantu? Kita yang terbantu. Ya, otomatis kita yang terbantu ya, asal kita mau menyadari ini. Jadi jenuh itu wajar, tapi kita harus selalu pikir jauh, apa manfaatnya untuk kita. Itu lebih penting. Ya, dari saya sih sementara itu aja, karena kita lewat waktu lumayan banyak. Ya, kita ada teman-teman yang lain juga katanya ada jam 6 ada gladi resik lagi di ruang meeting sebelah. Jadi intinya gini, teman-teman minggu ini kita beresin tentang laporan. Dari Medan sudah beres, hari ini udah beres. Tadi mungkin si Mei nggak ikutan, tapi Mei udah bantu beresin semua lokasi. Tadi Queenie sendiri sudah beresin lokasi 14 juga laporan beres. Teman-teman yang lokasi lain tolong dong beresin laporan. Kita sudah 40.000 lebih. Kita mau pastikan berapa, itu saja. PR minggu ini kita beresin laporan dan kita buat konten semenarik mungkin untuk dapat touching ke donatur ataupun PIC yang lain. Dari saya itu saja sih. Mungkin dari yang lain ada lagi nggak? Ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita close saja sampai di sini. Kita lanjut lagi Sabtu depan atau hari Minggu depan, tanggal 11. Oke, guys. Okay. Ini thank you lagi sekali lagi. Thank you guys. Semua bye bye. Baik.